Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang saya muliakan para pengurus DKM Masjid Al-Madani, para jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk beribadah berjamaah. Kondisi yang berbeda yang diderita oleh saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mudah-mudahan Allah segera memberi kekuatan kepada saudara kita di Aceh, kesabaran. Ya, yang meninggal semoga dimasukkan sebagai syuhada, karena Nabi menyatakan asyuhada khamsah, ya, yang namanya mati syahid ada 5: al-mat'un yang mati karena wabah, al-mabtun yang mati karena sakit perut, sahibul gharik yang mati tenggelam, sahibul hadam yang mati ketiban, wal jihadu fi sabilillah. Ini yang pasti, yang jihad fi sabilillah. Ya, di yang lain ada beberapa tambahan, termasuk di antara sahibul harik yang mati terbakar. Termasuk di antaranya al-mar'atu qad matat wa fi batniha walad. Seorang wanita meninggal ketika sedang hamil atau melahirkan. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perkataan beliau, kemudian perbuatan, ucapan, ya, dan ketetapan beliau menjadi masdar min masadiril hukmi syar'i, yaitu sumber hukum syara'. Jemaah rahimakumullah, ya, mudah-mudahan tidak lama ya recovery atas kejadian musibah di Sumatera. Karena kalau di Sumatera Barat saya ada satu keluarga yang jadi korban, termasuk juga di Sumatera Utara ada satu keluarga juga. Tapi bukan meninggal. Rumahnya hancur kalau yang di Medan. Kalau yang di Padang itu bukan rumahnya hancur, rumahnya sudah kering sekarang, tapi lumpurnya setinggi pintu. Nggak bisa dicangkul, ya harus nunggu alat berat. Kalaupun ada alat berat nggak bisa masuk rumah. Jadi kalau dia masuk dari atas, lihat itunya apa, motornya cuma kelihatan stangnya aja di atas tang. Tapi alhamdulillah seluruhnya selamat. Ya, anak-anak, istri dan keluarga selamat. Tapi rumahnya yang sekarang belum bisa digali, masih ditutupin lumpur. Bukan lagi lumpur, tanah sekarang. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada yang meninggal sebagai syuhada, yang ditinggal keluarganya bersabar dan segera kembali Allah ganti dengan kondisi yang sama sebelumnya atau lebih baik. Baik jemaah sekalian, kajian kita yaitu syarah min kitabi Riyadhus Shalihin. Kita sudah 8 hadis, masih bab niat, ihdarun niyah. Ya, fi kullil amal, menghadirkan niat dalam semua amal, al-zahira wal batinah, yang terlihat maupun yang tidak, ya, baik perkataan, ucapan maupun yang lainnya. Hadis ke-9. Silakan dilihat. Ini kendalanya mata, yang kacamata kurang. Kalau yang hafal hadis enak ya. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi kalau sahabat itu disebut gelarnya radhiyallahu anhu kalau satu orang. Kalau dua orang radhiyallahu anhuma, kalau jamak radhiyallahu anhum. Nah, ini seperti di surah Al-Bayyinah terakhir itu radhiyallahu anhu wa radu'an.
Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Qala, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyain anir rajuli, tentang seorang laki-laki yuqatilu, yang dia berperang syaja'atan, karena menunjukkan keberanian, kesangaran, keperkasaan. Wa yuqatilu hamiyatan, yang berperang karena membela sukunya, membela bangsanya, membela negaranya. Wa yuqatilu riya'an, lalu ada yang berjihad, berperang karena riya, pamer, ingin disebut jagoan, ingin disebut pahlawan. Ayyu dzalika fi sabilillah, manakah di antara niat perang tersebut yang disebut fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-'alya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang berperang supaya menjadikan kalimah Allah yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka itulah yang disebut jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih, disepakati atas kesahihannya. Kalau disebut muttafaqun alaih, disepakati oleh seluruh ahli hadis akan kesahihannya, berarti perawinya Bukhari Muslim. Jadi kalau Bapak dapatin kalimat muttafaqun alaih, berarti perawinya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak diragukan lagi, sahih. Nah, di sini tentang perang ya. Jadi ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kondisi orang yang berperang? Ya, mereka berperang karena keberanian, mereka berperang karena membela suku bangsanya, kelompoknya, mereka berperang karena riya. Bagaimana dengan semua itu? Ya, maka dijawab oleh Rasulullah, ya orang yang berperang, Rasul tidak menjawab ini ya. Yang bisa bilang mana? Apakah yang pertama karena syaja'ah, keberanian, atau kedua karena hamiyah, membela suku bangsa, atau riya? Enggak dijawab oleh Rasul. Beliau menjawab yang lain secara khusus, yaitu disebut fi sabilillah karena berniat untuk meninggikan kalimah Allah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul tidak menjawab? Bisa jadi ya, boleh orang berperang karena keberanian, sangat boleh. Tapi bukan karena ingin menunjukkan keperkasaan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain ada beberapa tambahan. Ada yang mengatakan apakah yang berjihad itu adalah berperang liyuzkar, supaya dia dikenang, supaya dia disebut-sebut. Ya, Rasul tidak menjawab juga. Artinya apa? Boleh seorang, apakah dia berperang libughdin karena kemarahan, dendam? Rasul pun tidak menjawab. Ya, di hadis lain ada beberapa tambahan, libughdin atau liyuzkar, karena marah, atau yang kedua marah atau dendam, yang ketiga karena, atau yang keberapa ini? 3, 4 dan 5-nya adalah karena ingin disebut-sebut namanya. Nah, maka Rasul tidak menjawab. Nah, di sini kita lihat kalimat yuqatilu syaja'atan ini secara i'rab posisinya adalah maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih artinya dia bukan maf'ulun bih, bukan objek, tetapi dia tujuan. Apakah yang bertujuan perang karena untuk menunjukkan perkasaan? Nah, sebenarnya niat seperti ini tidak terlarang. Yang menjadi terlarang adalah kalau semata-mata niat perangnya hanya untuk menunjukkan jago, kepahlawanan, ya, kekuatan, maka ini kalau dia mati tidak mati syahid. Tapi kalau dia berjihad semata-mata fi sabilillah, niat utamanya karena Allah, lalu di dalam hatinya masih ada ingin menunjukkan keberanian, kan itu positif supaya membangkitkan semangat pasukan yang lain. Ya, maka ini masih terkategori fi sabilillah. Tapi kalau dia hanya berperang hanya ingin menunjukkan otot-ototnya yang gagah, ya, kelihayannya dalam bertempur, maka semata karena itu, maka kalau dia mati tidak mati syahid. Jadi niat yang utama bisa dibarengi, diboncengi niat setelahnya. Sama kayak antum nih, sekarang ke masjid ngapain niatnya? Niat utamanya semata-mata untuk sholat subuh?
berjamaah. Lalu di hatinya, nanti kalau di masjid ketemu Pak RT, sekalian saya mau tanya, kakak saya sudah selesai belum? Misalnya. Itu niat itu tidak masalah. Tapi kalau antum ke masjid semata-mata, kenapa tumben-tumben ke masjid ini mas? Biasanya nggak ke masjid, kata istrinya. Ya, saya mau ketemu Pak RT, mau nanyain kakak. Itu tidak sah niatnya. Tapi kalau niatnya semata-mata, dengan niat utama, ingin sholat subuh berjamaah, karena ini ajaran Rasulullah, laki-laki sholat di masjid, ya, maka dia ke masjid. Lalu ada niat tambahan, yang bukan utama, boncengan, oh nanti saya ketemu teman, saya mau tanyain itu proyek sudah selesai belum? Kalau itu boleh. Tapi kalau semata-mata niat ke masjid ingin proyek, itu masalah. Ya. Nah itu kita bisa bedakan pemahaman perang jihad fisabilillah atau tidak, kalau dia mati syahid atau tidak di situ. Seperti sehari-hari kita ke masjid. Nanti antum sholat zuhur, kebetulan lagi libur, yang kita ingin ketemu itu orang penting, tapi dia selalu ke masjid. Ya antum niatkan semata-mata karena Allah, niat utamanya sholat zuhur. Lalu ada niat yang memboncenginya supaya nanti ketemu orang terkenal tersebut, karena susah kalau nggak di masjid. Baru niatnya karena Allah. Sama halnya dengan jihad fi sabilillah. Wa yuqatilu hamiyatan, yang berperang karena hanya membela tanah air. Para tentara angkatan laut, angkatan darat itu kan disiapkan untuk perang. Kalau dia berperang hanya untuk membela tanah air, tidak ada niat sabilillah, maka kalau dia mati tidak mati syahid. Tapi kalau dia membela tanah air, diniatkan karena Allah semata, karena memang cinta tanah air itu ajaran Islam, mencintai lingkungan, membela tanah air dari musuh yang menjajah, yang mengagresi, itu adalah ajaran Allah. Tidak boleh ya, tiba-tiba pasukan musuh masuk, silahkan, nggak boleh Pak. Maka dengan segenap kekuatan yang ada, walaupun tidak seimbang senjatanya, kita tidak boleh menyerah atas dasar cinta tanah air karena Allah. Maka kita berjihad, itu sah. Tapi semata-mata kita berperang karena cinta tanah air, lalu tidak ada sabilillahnya, maka kalau mati tidak mati syahid. Ini aturan perang begitu. Nah termasuk riyaan, ingin dilihat, boleh juga. Tapi dalam pengertian riya bukan karena dirinya ingin dibangga-banggakan, tapi ingin memotivasi pasukan lain. Coba kalau kita sendiri lemah, gimana mau kita niatnya membangkitkan yang lain. Kita berjihad fisabilillah, ketika teriak serbu dengan semangat. Ya. Karena ingin bangkitkan semangat boleh, tapi semata-mata ingin dilihat keberaniannya, maka ini keliru. Kalau mati tidak mati syahid. Nah, ini pentingnya niat dalam kehidupan. Wabil khusus soal perang, ini terkait dengan menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya yang hilang, maka ini perkara yang penting. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 190 itu diatur bagaimana sabilillah itu. Kalau di hadis ini yang ditanya, ya yang sabilillah adalah yang berniat perangnya litakuna kalimatullahi hiyal ulya, semata-mata ingin kalimat Allah yang tertinggi. Tapi prosedur perang tidak boleh sembarangan. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah 190. Kalau saya tidak salah ya. Benar enggak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Terus itu ya sampai ayat 196 tentang jihad fisabilillah diatur serinci-rincinya dalam Al-Qur'an. Syaratnya kita berjihad yang pertama waqatilu fisabilillah, berperanglah di jalan Allah. Itu ya. Bolehnya berperang satu harus di jalan Allah. Ngebomnya karena perang di jalan Allah, bukan di jalan Sudirman. Meledakkan bom di jalan Sudirman itu teroris. Apa itu di jalan Allah? Ini di jalan Allah itu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Kalau ditanya apa itu jihad fisabilillah, yaitu jihad litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Itu syarat pertama bolehnya perang.
Yang kedua, alladzina yuqatilunakum wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang mereka lebih dahulu memerangi kalian. Itu syaratnya. Enggak begini orang lagi tenang-tenang, dia beda agama, tiba-tiba diserang, enggak boleh. Syarat pertama fi sabilillah, syarat kedua, orang yang diperangi itu telah memerangi lebih dahulu. Dalam pengertian, tidak hanya ketika dia sudah membawa pasukannya, tidak, termasuk boleh mendahului perang setelah mendapat informasi dari intelijen, dan ini informasinya valid, bahwa mereka sudah mempersiapkan penyerangan. Oke? Kalau itu betul, maka boleh langsung mendahului, menyalip, jangan sampai diserang, menyerang lebih dahulu. Itu boleh. Ya. Jadi misalnya mereka sudah terlihat pasukannya sudah rapi, siap menggempur, maka sudah boleh menyerang. Atau intelijen kita cukup canggih, bisa mendapatkan informasi apa rekaman, pembicaraan jenderalnya, kita pastikan akan menyerang negeri Islam itu. Nah, dia baru ngomong itu, tapi sudah dipastikan sebagai keputusan, maka boleh mendahului perang. Jadi maksud ayat alladzina yuqatilunakum bukan berarti orang-orang yang telah memerangi, bukan telah, tapi yuqatilu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bisa artinya sedang terjadi atau akan terjadi. Karena maknanya bisa continuous, bisa future. Nah, baik continuous sedang menyerang atau future berniat menyerang, maka kita boleh umat Islam menyerang lebih dahulu. Tapi kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba bawa pasukan menggempur orang-orang kafir di negeri mereka, itu tidak boleh. Ustaz, kenapa pasukan kaum muslimin di zaman Nabi menyerang sampai ke Tabuk, perang Mu'tah? Mu'tah ya? Mu'tah. Mu'tah itu kan keluar 700 kilo menyerang Romawi, Persia. Karena memang bukan kita mendahului, sebab ketika sebelum tahun ke-6 Hijriah, Nabi dan sahabat masih di Madinah, itu penyerangan orang-orang kafir Quraisy acap kali dibantu oleh Romawi, baik pasukan, baik strategi, baik senjata, walaupun orangnya belum. Makanya sejak tahun ke-6 Hijriah, Nabi setelah perang Ahzab, perang terakhirlah dengan orang-orang kafir Quraisy itu, Ahzab itu mereka bersekutu, termasuk Ahzab artinya apa? Sekutu-sekutu ya, bergolong-golongan membela mereka bersatu, termasuk diantaranya sebagian kekuatan Persia Romawi, walaupun bentuknya senjata, bukan orang. Maka sejak tahun ke-6 Hijriah, Rasul setelah perang Ahzab mengumumkan, al-an nakhruju, mulai sekarang awal tahun ke-6 Hijriah, kita yang keluar, naghzuhum, kita yang menggempur mereka. Jadi dari tahun ke-2 Hijriah sampai tahun ke-6 Hijriah atau 5 Hijriah tepatnya, atau awal 6 Hijriah, Nabi dan sahabat selalu digempur orang kafir Quraisy, Pak, oleh orang kafir yang lainnya, selalu digempur. 5 tahun namanya, atau 4 tahun lah, 2, 3, 4, 5, ya 4 tahun, lebih dikit tahun ke-6. Kata Nabi, sekarang mulai tahun ke-6 Hijriah, kita yang keluar, kita yang menggempur mereka. Kenapa Nabi mengumumkan menggempur mereka? Bukan menggempur orang kafir yang tidak pernah menyerang, tapi menggempur orang kafir yang pernah ikut serta, baik pasukan maupun senjata maupun saran, strategi dari orang-orang Romawi memberi bisikan-bisikan kepada kafir Quraisy. Akhirnya mereka menggunakan strategi perang Romawi. Maka Nabi mengatakan kita yang menyerang mereka sekarang. Jadi bukan mendahului ya, sebenarnya sudah didahului. Kalau konteks perang sekarang, misalnya Hamas berjihad melawan Israel, sebenarnya Amerika atau Prancis atau Inggris atau Jerman tidak ikut perang, tapi dia telah memberi pasokan senjata, Belanda, Denmark itu. Maka secara otomatis boleh menyerang mereka kalau kekuatan Islam sudah lebih besar dari mereka.
Walaupun pasukan perang mereka belum pernah ikut, tapi mereka sudah mensupport senjata walaupun sebutir peluru. Apalagi bertonton bom itu dikirimkan dari Belanda ke Israel, dari Prancis, dari Jerman, apalagi Amerika. Maka hukumnya negara yang sudah mengumumkan mereka statusnya kafir harbi, boleh diperangi. Tapi kalau tetangga kita Timur Leste misalnya, nggak ada mengumumkan perang, nggak ada, malah kerjasama. Datang Perdana Menterinya ke Pak Prabowo, kemarin datang ke Sri Sultan Hamengkubuwono dalam bentuk persahabatan. Maka haram bagi negara kita menyerang Timor Leste karena beda agama. Tapi kalau misalnya mereka sudah ada rencana, diam-diam tapi intelijen kita canggih dengan radarnya, dengan alat sadarnya, ketahuan rencana mereka, boleh mendahului menyerang mereka. Yang kedua, jadi syaratnya boleh perang apa? Satu, fi sabilillah. Apa fi sabilillah? Litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Hanya ingin meninggikan agama Allah. Nanti ada niat disertai ingin memotivasi yang lain supaya ikut semangat, dia berani, mungkin akan disebut namanya, itu niat boncengan. Tapi niat utamanya litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Yang kedua, alladzina qatilunakum. Syaratnya memerangi orang yang memerangi kamu, termasuk baru rencana, boleh diperangi duluan. Yang ketiga, wala ta'tadu, tidak boleh melampaui batas. Jadi jika perang tidak boleh melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada yang melampaui batas. Apa dia melampaui batas? Menyerang lebih dahulu tanpa ada angin, tanpa hujan. Nah itu melampaui batas, itu yang pertama. Yang kedua, saat terjadi perang, membunuh wanita, anak-anak, membunuh orang-orang tua, membunuh pemuka agama, pastor, pendeta, rabi-rabi, tidak boleh. Bisa melarang itu. Termasuk membunuh orang yang tidak menjadi pasukan walaupun dia laki-laki. Itu tidak boleh. Kecuali mereka ikut menjadi pasukan musuh, maka boleh dibunuh. Apa yang dilarang? Dibunuh wanita, anak-anak, orang tua jompo, pemuka agama, pendeta, rabi-rabi dan seterusnya. Kemudian orang biasa yang tidak ikut perang. Kecuali mereka ikut perang menjadi pasukan, boleh. Melampaui batas termasuk tidak boleh mencabut, memotong tanaman yang tidak diperlukan untuk perang, kecuali itu dibutuhkan. Misalnya bambu runcing, ya cabut untuk jadi senjata, boleh. Tapi kalau tanaman ini nganggur aja, nggak ada fungsinya, tahu-tahu ditebas, tak boleh, Pak. Bayangkan ajaran Islam. Dalam kondisi perang aja nggak boleh nebang kayu. Ini tidak perang nebang kayu. Di Sumatera, di Aceh, di mana akhirnya banjir dahsyat. Ini lebih dahsyat ini orang yang malak hutan secara liar itu. Nggak perang aja udah seenaknya. Ini dosanya nebang kayu itu sama dengan membunuh semua manusia. Kata Allah, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard. Barang siapa yang membunuh satu nyawa bukan karena jihad, dia bunuh saja. Aw fasadin fil ard, atau dia buat kerusakan di bumi, dia tebang pohon seenaknya demi keuntungan pribadi, maka dosanya faka'annama qatalan nasa jami'a, sama saja dia membunuh seluruh manusia sedunia. Itu pemerintah harus usut itu, siapa yang buat hutan gundul itu. Itu dosanya sama dengan membunuh semua umat manusia. Apa tidak kejam coba? Pertama, pemilik lahannya pribumi, tahu-tahu mereka sudah dampak buruknya dapat. Dampak buruknya apa? Polusi udara, polusi air. Nanti kalau dia minum keracunan segala macam. Itu kan hasil tambang itu. Yang katanya untuk rakyat,
Padahal untuk rakyat Cina, untuk rakyat asing dan asing. Saya mau tanya, di mana kekayaan alam Indonesia yang kaya raya, rakyatnya kaya raya? Freeport, pertambangan emas terbesar di Martapura, Tembagapura. Coba, emang ada rakyatnya yang kaya-kaya? Pejabatnya iya, tapi yang kaya siapa? Perusahaan Freeport sudah bertonton emas dibawa selama ini. Rakyatnya masih pakai koteka. Minimal kalau itu untuk mereka, mereka sudah punya rumah mewah, punya villa, punya mobil mewah. Tapi nyatanya mereka masih dieksploitasi, tanahnya dieksploitasi orangnya. Cepu, blok Cepu dikelola oleh Exxon. Emang rakyat Cepu kaya-kaya? Enggak. Morawali. Emang kaya rakyat Morawali? Enggak. Nah, katanya eksploitasi tambang dan hutan untuk rakyat. Mana? Yang pertama kena korban atas polusi sungai, air, yang pembuangan limbah-limbahnya itu rakyat semua. Susah dapat air bersih untuk minum, mencuci, mandi. Kalau terjadi musibah, maka yang duluan kena rakyat juga. Mungkin ketika banjir dahsyat Aceh, Sumatera Utara, itu bos-bos kayu londongan itu, bos-bos sawit itu sedang duduk di kursi empuk kan, barangkali sedang ketawa-ketawa, tapi rakyat jadi korban. Maka rakyat yang jadi korban ini mati syahid, sudah terzalimi secara fisik dan psikis, dan itu bertahun-tahun. Ya, kesabaran mereka terzalimi itu akan dibayar dengan kemuliaan mati syahid. Ya. Nah, ini harus dihentikan. Dalam perang saja merusak tanaman itu melampaui batas. Apalagi yang disebut melampaui batas, menghancurkan rumah-rumah ibadah non-muslim. Tuh, hebatnya Islam. Dalam perang saja nggak boleh menghancurkan rumah ibadah non-muslim. Ini nggak perang, nggak apa, orang kafir mau Natalan diancam bom Natal, mau ngeledakin gereja, itu melampaui batas, Pak. Dalam perang aja nggak boleh. Kecuali dari dalamnya sudah keluar bom, tembakan duluan, maka boleh hancurkan sehancur-hancurnya. Tidak boleh membakar, ini kategori melampaui batas ya, menghancurkan rumah-rumah penduduk dalam perang, nggak boleh. Walaupun itu rumah orang kafir, nggak boleh menghancurkan rumah, membakarnya. Itu melampaui batas. Udah berapa tuh melampaui batas? Banyak udah. Termasuk melampaui batas yang dilarang dalam perang, menyiksa tawanan. Udah nyerah dia, menyiksa ya tawanan, nggak dikasih makan, kelaparan, itu melampaui batas. Termasuk menyentuh dengan menyakiti pasukan musuh yang sudah jadi mayat. Nggak boleh, Pak. Ketika jadi mayat dimuliakan. Nggak boleh. Ketika jadi mayat, sudah kena pedang, kepalanya udah putus, tahu-tahu kepalanya dijadikan kayak main bola. Nggak boleh itu. Atau sudah mati itu pasukan musuh, fisiknya disayat-sayat. Bayangkan, yang sudah mati saja dari kafir tidak boleh disayat-sayat. Dan kalau bisa perang itu cukup sekali tebasan dia mati. Gimana caranya? Ya pancung lehernya. Jangan dicicil, Pak. Ya dicicil, dia udah nggak ada pedang, udah tinggal dicicil dulu, potong tangannya dulu, dibiarin, dia kesakitan, potong lagi tangan sebelahnya, potong kakinya dulu, congkel matanya dulu, itu tidak boleh. Sekali tebas mati, sudah selesai. Tapi dia masih melawan, kalau dia nyerah nggak boleh. Termasuk melampaui batas, tidak memperlakukan tawanan dengan baik, tidak ngasih makan, selama di tawanan tidak kasih minum, itu termasuk melampaui batas. Hebatnya Islam ya. Tapi ini kadang-kadang yang ngaku berjihad malah belum ada jihad sudah ngebom, kayak teroris-teroris itu. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Coba lihat, ini ada ayat ya. Ini kalau nggak dikaitkan dengan ayat ini, ayat berikutnya kacau, Pak. Apa kata Allah? Wa qatuluhum haitsu sakiftumuhum. Bunuhlah, bantailah mereka dimanapun kamu ketemu mereka. Coba kalau ayat ini dipakai saja tanpa dikaitkan dengan sebelumnya.
Apa maksud ayat tersebut? Ayat 91 ya, 191 ya. Maksudnya gini, Pak. Kita dilarang melampaui batas. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Enggak boleh melampaui batas, enggak boleh bunuh anak-anak, wanita, orang tua jompo, orang biasa yang tidak ikut jadi pasukan, tidak boleh membunuh pastor, pemuka agama, tokoh agama, enggak boleh ngerusak rumah-rumah mereka, rumah ibadah mereka, rumah balai-balai pertemuan mereka, misalnya rumah warga untuk rapat, tidak boleh juga membunuh tawanan perang, menyiksa tawanan perang, tidak boleh menyayat jenazah musuh, tidak boleh nebang pohon, tidak. Itu semua tidak boleh. Tapi kalau mereka yang melakukan itu, jadi orang kafirnya. Kalau orang kafir itu yang melampaui batas, maka ayat ini waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpa mereka. Mereka siapa? Kafir harbi yang melampaui batas. Kebalikan, pasukan kafir yang membunuh anak-anak kaum muslimin, pasukan kafir yang membunuh wanita, membunuh ulama atau ustadz, membakar masjid kaum muslimin, menghancurkan rumah-rumah orang Islam, membunuh tawanan, mereka siksa tawanan, mereka sayat-sayat kayak Hamzah ketika sudah syahid, kan sudah selesai itu. Tahu-tahu dirobek, diaur-aur isi perutnya, dikunyah-kunyah jantungnya oleh hindun. Nah, kalau ada orang kafir yang melampaui batas begitu, orang kafir yang begitu aja, yang tidak, maka dimanapun kamu ketemu mereka, penggal lehernya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpa mereka. Mereka siapa? Kafir harbi yang melakukan perbuatan melampaui batas. Iya, Ustaz ya. Nanti kalau ayat 191 itu saja diamalkan, makanya nggak boleh berfatwa dengan satu ayat. Gawat banget Pak itu Pak, betul-betul gawat. Disepelekan ayat 190, langsung ayat 191-nya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai mereka berada. Waduh. Tiba-tiba ketemu, wah ini ada perang salibnya rumahnya, masuk rumahnya. Bunuh orangnya, culik anak gadisnya. Ambil barangnya. Itu tidak ada boleh. Boleh, kecuali kalau mereka melampaui batas, tadi ya, kita dilarang melampaui batas, dilarang membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh pastor, pendeta, rabi-rabi, dilarang menyiksa jenazah mereka yang sudah mati. Harusnya dimuliakan, walaupun orang kafir dimuliakan jenazahnya. Kemudian membunuh tawanan perang, menyiksa tawanan perang, membakar rumah kita dilarang, membabat pohon-pohon yang tidak dipakai untuk sarana perang, dan membakar rumah ibadah, itu semua melampaui batas. Tapi kalau mereka yang melakukan itu, maka waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka yang melakukan perbuatan melampaui batas itu dimanapun kamu jumpa mereka. Tapi kalau mereka yang tidak melampaui batas, jangan. Nah, ini memahami ayat itu ya. Maka diharamkan berfatwa dengan terjemahan. Diharamkan berfatwa hanya satu ayat tanpa dikaitkan dengan ayat lain, karena sifatnya Al-Quran itu munasabah. Apa munasabah? Saling keterkaitan antara ayat ini dengan sebelumnya, ayat ini dengan ayat setelahnya, surat ini dengan surat sebelumnya, surat ini dengan setelahnya. Antara Al-Baqarah dengan Fatihah sangat keterkaitan, antara Al-Baqarah dengan Ali Imran sangat keterkaitan, antara ayat 191 sangat terkait dengan ayat 190, sangat terkait dengan 192. Apa 192-nya? Fa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka berhenti dari perang, maka Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maksudnya kalian berhenti pula lah. Mereka sudah berhenti, sudah. Ya, apalagi kalau mereka bertaubat masuk Islam. Ya, fa innallaha ghafurur rahim. Allah ampuni semua dosa mereka. Walaupun pasukan kafir itu sudah membunuh 100 orang umat Islam, dia sudah membunuh anak-anak, tapi dia berhenti dan bertaubat, maka Allah ampuni. Nah, itu yang disebut sabilillah. Ya. Di hadis ini, man qatala litakuna kalimatullahi al-'alya fa huwa fi sabilillah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim.
Hadis ke-10. Baru setengah 6 kurang, Pak. Kita kan sampai jam 6 sore. Wa an Abi Bakrah Nufay ibni Al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Bakrah Nufay bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW telah bersabda, idzal taqal musliman, apabila berjumpa dua kelompok muslim, dua muslim bisa faihima, dengan kedua pedangnya, maksudnya berperang. Ini muslim satu perang dengan muslim lain. Hati-hati ini. Sekarang lagi ribut-ributnya ini di medsos, di YouTube, di mana-mana. Ributnya sekarang saling benci. Ini menyimpang, ini sesat, ini kafir. Ya, Salafi yang nuduh Asy'ari, Asy'ari nuduh Salafi. Orang dituduh pasti sakit hatinya. Tersimpan di hatinya, lama-lama meledak. Nah, itu bisa terjadi itu. Jangan sampai terjadi, ya. Maka berhentilah menyatakan orang sesat. Berhentilah ngatain yang lain bid'ah. Berhentilah ngatain yang lain itu kafir. Boleh nggak kita meyakini saya yakin ajaran saya benar? Boleh nggak? Boleh. Silahkan. Mau Salafi, Maturidi, Asy'ari, Muhammadiyah, NU, boleh semua. Yang menjadi salah adalah yang lain sesat. Itu menjadi salah. Saya yakin Muhammadiyah benar, boleh nggak? Saya yakin NU benar, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh gimana? Saya yakin Salafi yang benar, yang lain sesat. Itu yang menjadi masalah. Yang lain sesat. Orang dikatain sesat, dikatain menyimpang, dikatain bid'ah, apalagi dikatain kafir, sakit hatinya. Ketika sakit hatinya itu tersimpan di hati, Pak. Dikatain yang kedua kali, ketiga kali, makin memuncak, tiba-tiba ada pemantiknya, terjadi bentrok sesama kaum muslimin. Maka saya sarankan, berhentilah dari kelompok manapun antum, ngakunya salaf, ngakunya ahlus sunnah, berhentilah mengatakan selain antum itu sesat. Kalau mau ngatain sesat, di luar Islam sesat, itu betul. Saya yakin Asy'ari benar, Maturidi benar, Ahlus Sunnah benar, sekalipun kaum Sufi juga benar, Jemaah Tabligh benar, FPI benar, yang salah ateis, yang sesat komunis, yang kafir Marxis, yang sesat liberalis, pluralis, kapitalis. Itu benar itu. Itu benar. Tapi kalau bilang saya yakin yang benar adalah kami, Ormas Sinar Matahari 12, yang lain sesat. Itu masalah di situ ketika yang lain sesat. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau bicara sesat tidak sesat itu bicara dengan non-Islam. Saya yakin Islam yang benar, Hindu salah. Karena itu saya pilih Islam. Normal, kita toleransi. Orang Hindu berkata juga, saya yakin Hindu yang benar, Islam salah. Nggak apa-apa, jangan marah. Marah nggak Pak kalau ada pendeta bilang, saya yakin Katolik yang benar, Islam salah. Marah nggak? Nggak usah marah, itu keyakinan mereka. Nggak ada masalah di situ. Yang masalah adalah kita berkata yang benar hanya Salafi, yang lain kelompok sesat, yang dikatakan Nabi umatku terpecah 73, yang benar hanya satu, kelompok kami saja, yang lain itu kelompok 72 sesat semua. Nah itu yang menjadi masalah. Akibat itu maka terjadi iltaqal muslimani bisayfaihima, peranglah antara dua kelompok Islam. Kalau terjadi begitu, dua orang Islam berperang ataupun dua kelompok, bukan bisa dua orang sama muslim atau dua kelompok. Fal qatilu wal maqtul finnar. Kata Nabi, yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka jahanam. Ada apa ini ya? Kata sahabat. Qultu, aku bertanya, siapa sini? Abi Bakrah. Abi Bakrah Nufay bin Haris bertanya, As-Saqafi, ya. Abi Bakrah Nufay bin Haris As-Saqafi. Dia bertanya, dia bertanya, ya Rasulullah, duhai Rasul, hadzal qatil, ini untuk orang yang membunuh normal masuk neraka. Hadzal qatil.
Ini neraka ini untuk yang membunuh, normal, masuk akal, logis, dia membunuh. Fama balal maktul, lalu kenapa kok yang terbunuh juga masuk neraka? Kalau yang membunuh masuk neraka, logis. Ini dia sudah terbunuh, akhirnya masuk neraka juga. Apa jawab Rasul? Qal, dia menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kenapa yang terbunuh masuk neraka? Karena sesungguhnya dia sangat termotivasi juga ingin membunuh sahibnya, lawan kelahinya, lawan perangnya itu. Cuman apes dia, kalah gesit, mati. Nah, jadi yang terbunuh juga masuk neraka dalam hal kedua orang ingin membunuh. Ada informasi kemarin 2 orang matalang mati. Saya tanya, mati syahid nggak itu? Wallahu alam, kita nggak tahu niatnya. Kan sama-sama ingin membunuh antara masyarakat dengan debt collector. Lalu dia meninggal, wallahu alam, kita nggak tahu. Yang menentukan dia ke surga atau neraka hanya Allah, karena Allah yang tahu isi hatinya. Kalau isi hati yang terbunuh ini juga ingin membunuh, maka dia masuk neraka. Tapi kalau yang terbunuh ini hanya ingin menagih aja, tidak ada niat ingin membunuh, dia bisa masuk surga. Karena orang yang terbunuh tidak dengan niat ingin membunuh, itu mati syahid, surga. Yang terbunuh itu surga, Pak. Hukum Islam, si pembunuh menanggung semua dosa yang dibunuhnya kalau dia membunuh tanpa alasan yang benar. Anda pulang malam-malam tiba-tiba dibegal, motor diambil, tubuh dicelurit, akhirnya usus keluar, kehabisan darah, meninggal. Maka yang membunuh mengambil semua dosa yang terbunuh, sehingga yang terbunuh masuk surga. Kata Allah, ya, Qabil berkata, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Aku ingin, karena engkau membunuhku, maka engkau menanggung dosaku dan dosamu. Jadilah engkau penghuni neraka. Jadi yang membunuh mengambil semua dosa yang dibunuhnya. Karena dosanya sudah habis, maka yang terbunuh masuk surga. Itu hukum asalnya begitu. Tetapi kalau sama-sama yang terbunuh juga ingin membunuh, kedua-duanya masuk neraka, yang terbunuh dan membunuh. Ada beberapa macam ya. Yang pertama, yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Ini kasusnya. Karena yang terbunuh kalah gesit atau senjatanya kurang, dia pakai pedang, yang lain pakai pistol, ya dia duluan kena, mati. Tapi dia sudah mengarahkan pedangnya untuk menebas lawannya. Maka yang terbunuh dan membunuh sama-sama ke neraka. Yang kedua, yang terbunuh ke surga, yang membunuh ke neraka. Nah, kasus tadi itu, ada seorang yang dibunuh, dia balik kerja, tapi ingat ya, dalam kondisi perjalanannya itu bukan sedang maksiat, bukan sedang malam-malam keluar mau cari perempuan yang bukan istrinya, ingin tidur di atas perut yang bukan istrinya, tahu-tahu ketemu begal. Mati dia, maka tidak jadi mati syahid dia. Matinya tetap, karena niatnya keluar rumah bukan cari nafkah, tapi cari orang lain yang bukan istrinya. Itu walaupun dia dibunuh, dia masuk neraka itu. Yang penting dia masuk surga itu kalau niat keluarnya itu ketika itu tidak sedang maksiat, walaupun bukan sedang ibadah. Apalagi kalau sedang ibadah, lagi sujud dipenggal, jelas surganya itu. Ini enggak, dia biasa aja. Mungkin sekadar, aduh lapar nih, tahu-tahu nyari-nyari di dapur nggak ada, dia keluar mau cari nasi goreng. Kan malam-malam orang jual nasi goreng tuh, tahu-tahu disabet oleh begal, maka dia mati syahid. Karena dia keluar bukan maksiat, cari nasi goreng. Jadi yang membunuh ke neraka karena dia mengambil dosa semua yang dibunuh, yang terbunuh masuk surga. Yang ketiga, yang membunuh, yang terbunuh
masuk neraka, yang membunuh masuk surga. Kok bisa? Iya, kalau terjadi jihad fi sabilillah. Ya enggak? Perang lawan orang kafir, betul-betul perang. Dia membela kesyirikannya, kita membela ketauhidan Islam. Ketika perang, maka wajib hukumnya membunuh. Kalau Anda membunuh, Anda masuk surga, yang dibunuh masuk neraka. Masa tidak membunuh? Kalau tidak membunuh, nggak usah perang. Dia ikut perang, tapi saya nggak bisa membunuh. Nggak bisa. Kalau begitu boleh juga ikut perang, tapi bagian konsumsi. Atau bagian ngasah pedang. Nah, itu boleh itu. Tapi resikonya kena bom juga kan. Nah, boleh. Misalnya ada yang mau jihad, dia seorang chef. Ya, seorang chef. Jangan disuruh tempur. Karena pasukan butuh makanan bergizi. Nah, chef ini yang masakin meramunya supaya ketika dimakan tenaga pasukan jadi kuat. Yang ketiga, yang keempat, yang terbunuh dan membunuh sama-sama masuk surga. Tadi sama kayak perang. Tiba-tiba kaum muslimin, ya satu orang muslimin dipenggal lehernya oleh panglima kafir. Mati dia. Yang muslim mati syahid, yang panglima tadi belum tentu ke neraka, Pak. Tahu-tahu sehari sebelum mati dia bertobat masuk Islam. Padahal pedangnya sudah berdarah-darah membunuh ratusan kaum muslimin. Masuk surga nggak? Masuk surga dia. Tahu-tahu setelah masuk surga belum sempat apa-apa, belum sempat haji, belum sempat zakat, belum sempat ibadah, meninggal. Walaupun dia baru bersyahadat 1 jam yang lalu, dia masuk surga. Tapi syaratnya belum sakaratul maut. Kalau dia bertobat lagi sudah sakaratul maut, ya nggak terima. Ya, nah itulah macam-macam pembunuh dan terbunuh. Ini Rasul menyebutkan satu macam, yaitu pembunuh dan terbunuh, kedua-duanya masuk neraka jahanam. Dengan dalil yang terbunuh masuk neraka juga karena dia sangat ingin membunuh, tapi dia apes duluan, maka dia yang terbunuh. Barangkali 2 hadis terkait perang ini cukup ya. Barangkali di antara antum ada yang mau tanya, silakan. Masih banyak waktu. Kalau kacamata ini saya nggak lihat ini. Silakan, Mbak. Ingat ya, jihad itu fi sabilillah, di jalan Allah ya, bukan di Jalan Sudirman, bukan di Jalan Subroto. Karena berapa tahun yang lalu ada yang ngebom di Jalan Sudirman ngakunya jihad. Itu jahat, itu teroris. Walaupun gedung-gedung yang dia bom milik orang kafir, bosnya orang kafir, tapi dia sedang mengadakan muamalah. Muamalah itu bukan menyakiti umat Islam. Barangkali juga malah umat Islam ada yang mengambil keuntungan dari muamalah tersebut, menjadi karyawan digaji tiap bulan. Atau teman bisnisnya umat Islam, sehingga teman bisnisnya itu juga mendapat keuntungan. Itu malah simbiosis mutualisme, itu dibolehkan. Dibolehkan. Ya, bukan karena kafir, bukan karena orang itu kafir. Kita perang itu bukan karena dia kafir, tapi karena dia menyerang duluan. Nah, artinya sekalipun muslim kalau nyerang duluan itu pelanggaran juga. Apa yang dilakukan umat Islam lainnya? Kalau ada 2 pasukan muslim, tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan, yang ini nyerang duluan. Nyerang satu wilayah kaum muslimin. Maka seluruh wilayah kaum muslimin ini wajib menyerang yang duluan itu. Itu, Pak. Nggak boleh seorang muslim membiarkan saudaranya di... Kita mau tanya, Pakistan dengan Afghanistan siapa yang nyerang duluan? Kalau Pakistan, dan itu nyata, bukan isu-isu, memang betul-betul faktanya. Tapi kalau baru isu-isu tidak boleh. Tahu-tahu memang misalnya Pakistan yang duluan membantai umat Islam di Afghanistan, maka seluruh dunia Islam yang lain, Saudi,
Kuwait, Indonesia, Brunei, Malaysia menyerang Afghanistan sampai dia nyerah, ngakuin kesalahan, baru didamaikan. Itu satu kaidah. Kaidah dua, kalau memang keduanya sama-sama merencanakan perang, artinya nggak ada yang duluan, sama-sama duluan, maka seluruh negara kaum muslimin yang lain wajib mendamaikannya, bukan menyerang, mendamaikannya. Nanti difasilitasi utusan-utusan untuk kesepakatan damai atau kesepakatan gencatan senjata. Kalau sudah terjadi kesepakatan, lalu salah satunya melanggar, baik kesepakatan gencatan senjata ataupun kesepakatan damai, salah satunya mengkhianati perjanjian, maka seluruh dunia Islam menyerang yang melanggar tadi. Semuanya tanpa kecuali. Lalu menyerahlah yang tadi menyerang duluan tadi, nah kemudian didamaikan. Jadi nggak boleh ada umat Islam membiarkan saudaranya saling perang. Nggak boleh, Pak. Dosa besar hukumnya membiarkan antara Afghanistan dan Pakistan saling perang. Wajib itu, oke, itu wajib mendamaikannya. Setelah terjadi kesepakatan damai, siapapun yang melanggar maka seluruh dunia Islam. Jadi dalam posisi Islam dengan Islam, tidak boleh negara Islam lain berpihak. Wajib netral. Dulu kan ada ganyang Malaysia, Indonesia dengan Malaysia misalnya perang, maka Saudi, Kuwait, Irak, Iran, Mesir, Tunisia, semuanya netral. Tidak boleh berpihak ke Indonesia, tidak boleh berpihak ke Malaysia. Dengan kekuatan yang bersama mereka mendamaikan. Tidak boleh kami lebih bersahabat dengan Indonesia, karena itu kami bela Indonesia untuk mengganyang Malaysia. Tidak boleh. Kami lebih senang dengan Malaysia, akhirnya kami bantu untuk bantai Indonesia. Enggak boleh. Sama halnya ketika kita dapati antara Irak dan Kuwait misalnya, nggak boleh berpihak, harus netral, adil, dan selesaikan dengan damai. Irak-Iran dulu. Mungkin yang lain sekarang Afghanistan dengan Pakistan. Itu wajib semua negara kaum muslimin turun untuk mendamaikan, bukan membiarkan atau ngambil kesempatan. Ayo beli senjata saya biar kami kaya raya. Yang perang umat Islam, kita yang kasih senjata. Sama saja kita pembunuhnya. Wajib netral, adil, dan selesaikan dengan damai. Itu kalau ada dua kaum muslimin berperang. Nah, inilah diantara fikih jihad. Ya. Kadang-kadang orang nggak pernah belajar fikih jihad. Tahu-tahu ngaji dia. Ngajinya jam berapa? Jam 11 malam. Di mana? Di tempat yang nggak kelihatan. Pokoknya diam-diam. Tahu-tahu ngaji tentang membuat bom, bagaimana taruh bom di samping gereja, atau masuk nyusup ke mimbar pendeta, bikin bom untuk ngeledakin kantor polisi. Itu ngaji apa itu? Ngaji bikin bom. Atau kemarin ya di SMA 72 di bomnya. Itu nggak begitu. Kalau ngaji, ya ngaji yang normal, yang orang lain bisa lihat, terbuka, transparan. Ya. Kecuali kita dipimpin penguasa zalim. Kalau baca Quran dipenggal misalnya, itu harus sembunyi-sembunyi itu memang. Pernah kejadian Pak di negara-negara Eropa yang muslim itu, dulu ketika dikuasai oleh Uni Soviet, kan Ukraina yang Islamnya apa? Chechnya ya, Chechnya, Bukhara, semua Tajikistan itu kan dikuasai Uni Soviet, itu Islam. Nah mereka itu ngajinya sembunyi-sembunyi. Tapi ada juga yang nggak ngaji, tapi hidupnya di bawah keyakinan ateis komunis. Makanya walaupun namanya Islam Karamov ya, Islam apa? Yang pimpinan yang membantai umat Islam juga itu. Namanya Islam, tapi karena dia terlahir Islam ketika itu dikuasai Soviet, wajib ikut keyakinan ateis komunis, akhirnya dia jadi pemimpin membantai. Namanya Islam Karamov apa ya? Islam apa? Nah, kalau kondisi pemerintahnya zalim seperti itu, maka silakan ngaji sembunyi-sembunyi di goa, di mana.
Makanya yang terbaik itu Pak, anak-anak kita. Kita nggak tahu nanti mereka. Ada kan generasi penghafal Quran. Hafal Quran, hafal hadis. Kan Imam Syafi'i itu baru 15 tahun, baru 13 tahun. Hafiz 300.000 hadis Pak. Kitab-kitab Muwatta semua. Muwatta itu bukan satu ya, banyak ya. Semua ulama-ulama dulu, judul kita itu Muwatta. Muwattanya Imam Malik, Muwattanya Abul Qais, As-Samarkandi, Muwatta semua itu. Sehingga kalau terjadi pemerintahan zalim, itu semua kitab kita itu dimusnahkan Pak. Dibuang, dibakar, dihanyutkan di sungai. Coba bayangkan kalau itu terjadi lagi kayak di Baghdad dulu ya. Semua perpustakaan Al-Hikmah itu habis semua. Jadi sungai Tigris itu bahkan hampir setahun enggak jernih-jernih. Kenapa? Keruh dengan tinta dari kitab-kitab yang dibuang di sungai. Bayangkan betapa banyaknya kitab-kitab terbuang. Coba kalau kitab itu dihafal, coba. Walaupun orang kafir menzolimi, dia bakar semua, Al-Quran, hadis semua dibakar, masih ada di kepala anak-anak kita. Karena sekarang teori barat, apalagi yang suka menghina Islam, antum lihat di YouTube, untuk apa kita menghafal? Menghafal itu tingkat kecerdasan paling rendah, kata dia. Jadi teori belajar menghafal itu kuno, sangat tertinggal. Yang penting itu kita pemahaman. Jadi belajar itu pemahaman. Inilah kesalahan terbesar. Memang tingkat dasar, memang kecerdasan tingkat dasar, tapi itu basic. Misalnya Anda ahli matematika dan fisika. Bisa nggak Anda jadi ahli fisika matematika kalau tidak hafal perkalian? Bisa nggak? Bagaimana antum mau ngitung sama dengan MC kuadrat? Gimana ngitung itu kalau tidak hafal perkalian, tidak hafal pembagian? Nah, perkalian pembagian itu basic Pak. Wajib dihafal itu. Termasuk belajar waris, 1/2, 1/3, bagian ayah, 1/6, ibu 1/6. Itu kalau nggak bisa pembagian perkalian, nggak akan bisa. Nah sekarang lagi dihina-hina oleh mereka yang ngakunya dulunya Islam, sekarang sudah murtad, lalu dia menjelek-jelekkan. Kenapa? Pembelajaran Islam itu kecerdasan paling rendah karena pengajarannya diawali dengan menghafal Quran. Apa tujuannya? Kalau ini diterima oleh umat Islam, maka tidak akan ada lagi orang yang hafal Quran, umat Islam. Itu tujuannya Pak, harus kita tahu di balik ide-ide teori mereka itu. Islam sudah terbiasa, umur sebelum 10 tahun sudah hafal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Semua ulama-ulama termasuk Ibnu Sina dan ini sudah hafal Quran sebelum 10 tahun semua Pak. Akibatnya apa? Karena hafal Quran sebelum 10 tahun, jadilah dia seperti jeniusnya Imam Syafi'i, jeniusnya Al-Ghazali, jeniusnya Ibnu Sina. Padahal mereka ahli kedokteran. Al-Farabi ahli emanasi, ahli filsafat dan fisika. Itu kan karena basicnya yaitu menghafal Quran dulu. Nah sekarang di YouTube antum lihat mereka menyatakan menghafal itu tingkat kecerdasan paling rendah. Sebaiknya tidak usah terlalu dengan menghafal, kata dia. Kita katakan memang, tapi tidak mungkin orang jadi ahli tanpa menghafal. Contoh tadi, ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika tidak akan ada kalau tidak hafal perkalian. Padahal perkalian itu adalah menghafal tingkat dasar sekali. Apalagi begini nih, Riyadhus Shalihin ini dihafal ini Pak. Di pondok saya dihafal ini. Saya nggak hafal, karena saya tidak ngajar hadis. Pertama menghafal arba'in, setelah itu, Bulughul Maram, baru Riyadhus Shalihin. Jadi di pondok tidak hanya menghafal Quran, menghafal hadis juga. Quran dihafal, kemudian hadis yang pertama arba'in, yang kedua Bulughul Maram, yang ketiga Riyadhus Shalihin. Hanya santri kita kalau ada lomba tahfiz hadis, insya Allah menang. Karena biasanya kalau lomba-lomba hadis arba'in, biasanya jarang yang hadis yang lebih dari arba'in, jarang. Arba'in itulah 42. Namanya arba'in itu 40, tapi isinya berapa? 43 ya? 42 hadis. Arba'in itu 42 hadis. Ya. Oke, barangkali itu yang saya sampaikan jemaah sekalian. Mudah-mudahan ada hikmah dan faedahnya. Kita mempelajari hadis itu sesungguhnya ingin beramal sesuai dengan amal Rasulullah
Karena Al-Quran itu bagaimana diamalkan, nggak mungkin kita tahu kalau tidak melihat, mendengar, membaca bagaimana Rasul mengamalkannya. Nah, informasi tentang bagaimana cara Rasul mengamalkan Quran, itulah hadis. Kata Al-Quran, aqimus sholah, dirikan sholat. Kenapa kita ruku, kenapa kita sujud? Itu dijelaskan di hadis. Nggak mungkin kita cari Al-Quran. Mana ya iktidal di Al-Quran? Nggak ada iktidal. Mana ya doa iftitah di Quran? Nggak ada. Takbiratul ihram, nggak ada. Nah, inilah pentingnya Al-Quran, pentingnya hadis. Hadis itu sebagai mufassirun li ayatil Quran, penafsir atas ayat-ayat Quran itu hadis. Hadis itu perbuatan, ucapan, ketetapan dari Nabi SAW. Ya, nah itu yang kita amalkan. Baik, demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah SWT selalu memberi kepada kita kekuatan dan kesempatan untuk selalu mendalami ilmu-ilmu syariat. Ya, sebelum jauh-jauh, intinya dulu, basicnya itu Al-Quran dan hadis. Setelah itu baru masuk ke fikih. Fikih juga nanti banyak macam-macamnya. Fikih ibadah, fikih sholat, fikih muamalat, fikih waris, fikih munakahat, fikih ta'addudat. Apa itu ta'addudat? Ada fikih pernikahan, ada fikih ta'addudat, fikih poligami. Jadi itu kalau antum mau poligami, tidak belajar fikih poligami, nanti antum ke poliklinik. Karena poligami itu bukan kayak yang diamalkan orang sekarang. Poligami sunnah Rasul, itu penghinaan ya. Nabi tidak pernah poligami. Ini ada orang tahu-tahu istrinya masih istri pertama poligami. Kenapa kamu poligami? Sunnah Rasul. Sunnah Rasul dari mana? Rasul dengan istri pertama itu tidak pernah poligami. Nggak pernah, Pak. Sampai meninggalnya Khadijah. Nah, setelah meninggalnya Khadijah, baru Rasul berpoligami. Antum kalau masih dengan istri pertama, lalu poligami, ngakunya sunnah Rasul, itu menghina Rasul. Rasul tidak poligami, Pak. Istrinya masih istri pertama. Jadi kalau mau sunnah Rasul, cukup dengan satu istri. Kecuali istri meninggal duluan, setelah itu silakan. Ini istri masih hidup mau poligami. Apalagi antum mati duluan, nggak mungkin poligami ya. Nah ini ya, belajarlah ya, urutannya tadi ya, Al-Quran, As-Sunnah, Fikih, dan lain-lain, baru kepada yang. Tapi keseluruhannya itu, yang paling terpenting adalah pembelajaran tauhid, pembelajaran akidah. Basicnya itu. Ya, basicnya, pondasinya akidah. Baru nanti pohonnya, cabang-cabangnya, keilmuan yang lain. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan, membuat kita bahagia di dunia, sekeluarga, dan semua kita ke surga berjumpa Rasulullah. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.